Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian bersama Jamaah Al-Marhamah. Nampaknya tema tentang Umdatul Ahkam mulai banyak mengalami pergeseran. Karena beberapa hari ini kita membahas tentang bulan Rajab, kemudian kita lanjut dengan bulan Sya'ban, dan insyaallah di pagi ini yang akan kita bahas adalah aneka keyakinan yang aneh di bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jika kita ditanya apa yang dimaksud dengan akidah yang benar? Akidah itu kan keyakinan ya. Kalau kita ditanya apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar? Coba saya share screen. Apa yang dimaksud dengan akidah atau keyakinan yang benar? Lawan dari akidah yang benar itu apa? Akidah yang batil. Sehingga ada akidah hak, akidah yang benar. Lawannya adalah akidah yang batil. Kalau kita ditanya apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar itu? Jawabannya apa, Pak? Akidah yang benar adalah keyakinan hanya mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Itu mungkin hanya salah satu unsur saja, karena masih banyak keyakinan yang lain. Definisi akidah yang benar adalah akidah atau keyakinan yang sesuai realita. Kan begini ya. Kalau kita meyakini sesuatu tapi tidak sesuai realita, berarti itu batil. Sehingga misalnya Bapak Ibu punya keyakinan Masjid Al-Marhamah Candi Gebang ada di Ngaglik misalnya. Ada di Kecamatan Ngaglik. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Kecamatan Ngemplak. Atau kita punya keyakinan bahwa Stadion Maguwoharjo ada di Bantul. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Sleman. Sehingga ketika ada orang punya keyakinan A, maka keyakinan itu bisa diukur ini benar atau salah, dilihat apakah sesuai realita atau tidak. Karena itu ada akidah yang tidak jelas. Berdasarkan hal ini maka kita bisa membagi menjadi dua ya. Ada akidah yang benar, kemudian yang kedua ada akidah yang batil, yang salah tadi. Kemudian yang ketiga ada akidah yang tidak jelas. Akidah yang tidak jelas ini tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan dan kadang ambigu atau bias. Contohnya apa? Contohnya beberapa kuburan para wali itu jumlahnya lebih dari satu.
Sunan Bonang itu ada 2 Pak. Di Tuban kota sama perbatasan dengan Lasem, Tuban bagian pinggir barat. Demikian pula beberapa wali yang lain itu kuburannya ada 2. Kalau nggak salah Sunan Giri itu 3 atau berapa. Kuburan Ali bin Abi Thalib juga ada 2 atau 3. Kuburan Fatimah lebih dari 1. Sehingga beberapa kuburan yang dikeramatkan itu ada lebih dari 1. Kuburan Nabi Musa di Yordan itu ada. Dan di Palestina juga ada. Nah, ini yang benar kayak gitu. Karena jadinya masing-masing mengklaim ini kuburan fulan, ini kuburan fulan, kuburan A, kuburan B. Sementara kita sendiri tidak bisa mendatangkan bukti dengan jelas. Apakah Anda bisa memastikan itu kuburan A, itu kuburan B? Ya katanya demikian. Jadinya kan tidak ada keterangan yang pasti validitasnya. Kalau tidak ada keterangan yang pasti valid seperti ini, maka yang lebih tepat adalah ya jangan diyakini. Sebagaimana keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita Israiliyat, fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Jadi mungkin jadi cerita, tapi wallahu a'lam. Ini benar atau tidak kita nggak tahu. Baik. Nah yang paling parah 1, 2, 3. Yang paling parah ya nomor 2 ini keyakinan batil, keyakinan salah, tapi dipertahankan. Dan di antara kesalahan kenapa orang itu mempertahankan keyakinan batil, karena dia punya harapan-harapan besar. Makanya rata-rata keyakinan batil itu diiringi dengan harapan yang sangat bombastis ya, tidak realistis, nggak masuk akal, tapi orang punya harapan karena itu dimasukkan sebagai keyakinan. Baik, selanjutnya akidah yang lurus atau akidah yang benar. Itu kira-kira sumbernya apa, Pak? Sumbernya apa? 1. Al-Quran. 2. Hadis. 3. Ijma' kaum muslimin. 4. Ada lagi? Akidah bisa dikiaskan? Akidah tidak berlaku kias karena enggak ada hukum di situ. Yang berlaku kias itu hukum. Ada lagi? Apa Pak? Mungkin saya bisa sebut ya, indra. Misalnya Bapak melihat kejadian di tanah suci. Saya Mas di sana itu melihat ada orang berkerumun rame, ternyata rebutan air. Itu air apa itu Pak? Air Zam-Zam. Maka ada orang mereka rebutan air Zam-Zam di tanah suci. Nah saat Bapak menyaksikan itu ceritanya sampai ke Indonesia. Maka kita bisa meyakini kebenaran itu ketika Anda menyampaikan berita dengan jujur, menyampaikan berita tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Maka indera kita bisa memberikan kesimpulan informasi. Sudah? Dengan syarat dia harus disampaikan secara jujur. Misalnya, saya melihat di sebelah sana ada motor guling. Benar nggak ada motor guling? Iya itu saya lihat itu. Mana? Oh sudah dibenerin. Maka ketika saya cerita itu, berarti saya menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain sesuai dengan apa yang saya ketahui berdasarkan indera saya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anda melihat sesuatu yang tidak saya lihat, saya melihat sesuatu yang tidak Bapak Ibu lihat. Terus kita berbagi cerita. Saat kita berbagi cerita itu, akhirnya kita meyakini kebenaran itu. Maka keyakinan ini kita dapatkan dari indera yang
yang waktu itu menyaksikan kejadian tersebut. Baik. Kemudian keyakinan yang menyimpang, akidah yang batil, yang salah tadi ya. Akidah yang batil, yang salah. Kira-kira sumbernya apa, Pak? Kira-kira sumbernya apa? Ya? Satu, indra ini mungkin juga masuk eksperimen ya. Misalnya ada orang membuat eksperimen, lalu dari eksperimen itu dia membuat kesimpulan, dan memang kesimpulan itu sesuai dengan kondisi real yang ada, mungkin bisa diterima. Akidah yang batil, sumbernya apa? Mitos. Oh, enggak jelas kayak gitu kok diyakini. Mitos itu punya landasan enggak? Mitos itu landasannya apa, Pak? Mitos itu dongeng. Tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah asaltirul awwalin. Mereka menyebut Al-Quran itu sebagai asaltirul awwalin. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang mereka katakan itu salah, tapi karena ada ron dalam hati mereka, sehingga membuat mereka tidak mau menerima kebenaran Quran disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Lalu apa lagi sumbernya? Apa lagi sumbernya, Pak? Nah? Apa sumber akidah yang batil? Kenapa muncul akidah batil di masyarakat? Sumber yang lain apa, Pak? Budaya. Bisa nggak, Pak? Dalam budaya kita meyakini bahwa kalau terjadi gerhana bulan, itu bulannya dimakan buto, maka kabeh kon ditangeni. Akhirnya kabeh dipentungi, tutuk-tutuk biar rumah itu bangun. Kemudian pohon ditutuki, rumah-rumah tiang-tiang ditutuki kabeh. Kon apa? Tangi. Ayo tangi-tangi ana buta nyaplok rembulan. Kowe engko nek ra tangi ra iso mlayu. Itu contoh keyakinan yang bersumber dari budaya. Contoh yang lain. Apa, Pak? Cerita, dongeng tadi kan sudah ya. Apalagi kira-kira sumber keyakinan yang menyimpang? Hah? Mimpi. Mimpi yang tidak jelas. Atau yang dipastikan dari setan. Karena sumber mimpi itu ada 3. Busyram minallah, wa lu'batu syaitan, wa hadithun nafs. Mimpi ada 3. Kabar gembira dari Allah, permainan setan, dan bawaan perasaan. Orang pingin apa gitu, saking kuatnya keinginan itu sampai ke bawah perasaan. Maka mimpi ini adalah mimpi karena pengaruh bawaan perasaan. Yang lain, Pak? Logika bisa nggak dijadikan keyakinan, Pak? Logika. Mungkin ya. Atau mungkin lebih tepatnya akal murni. Akal murni.